أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama dihormati Bapak Ketua Pembina Yayasan Raya Ulum, yang sama-sama dihormati Bapak Ketua Yayasan Raya Ulum, dan insyaallah sebentar lagi akan menyampaikan tausiah dan pengajian. Yang kami hormati Bapak-bapak pengurus Yayasan Raya Ulum, ibu-ibu jamaah majelis taklim rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini yang merupakan hari ke-16 di bulan Ramadan. Kita masih diberikan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dan mereka kita menuntut ilmu. Yang kedua, kami mengaturkan salawat serta salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekeluarga sahabat beliau hingga zaman. Bapak Ibu dan majelis taklim rahimakumullah, untuk berkahnya acara pengajian kita pagi hari ini, mari kita bersama-sama membuka dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya pengajian yang disampaikan oleh Ustaz Haji Jadi Budaya Sahamu dan kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami hormati Bapak Ketua Pembina, Bapak Haji Yusuf SAG, Bapak pengurus, Bapak sekretaris bendahara dan ketua yang hadir, begitu pula yang lain, ibu-ibu, jamaah majelis taklim yang berbahagia. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadirannya karena pada pagi hari ini kita kembali dapat menghadiri acara pengajian setiap bulan Ramadan, subuh bulan Ramadan. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak termasuk orang-orang yang istiqomah selalu mengikuti pengajian-pengajian dari beberapa tahun yang lalu yang digagas oleh almarhum Bapak Profesor Tuan Guru Haji Lukman Al-Hakim. Dan sampai saat ini alhamdulillah termasuk ibu-ibu yang istiqomah dalam mengikuti pengajian-pengajian ini. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tetap istiqomah untuk mengikuti acara-acara majelis-majelis ilmu seperti ini. Bapak dan ibu-ibu sekalian, alhamdulillah kita saat ini sudah masuk puasa ya, sudah berjalan insyaallah sekarang masuk pada hari yang ke-16. Tanpa terasa ibu-ibu sekalian, baru kemarin kita rasanya baru mulai puasa. Bahkan sebelumnya kita sudah menanti-nanti kapan tiba bulan Ramadan. Tiba-tiba sudah 15 hari, bahkan masuk yang ke-16, luar biasa ini. Nah inilah kadang-kadang waktu itu tanpa terasa. Nah jangan sampai nanti kita menyesal ibu-ibu sekalian. Mari kita tetap mumpung masih ada berapa hari lagi, 14 hari atau 13 hari lagi kita berpuasa. Kita tingkatkan ya. Dalam arti kualitas puasa kita. Amal-amalan puasa kita jangan sampai mengendur. Seringkali ini kita sekedar mengingatkan saja. Seringkali pada akhir-akhir daripada bulan Ramadan kita mulai mengendor. Ya kesibukan sibuk tidak ada masalah. Ibu-ibu misalnya buat jajan silahkan, tetapi jangan sampai kehilangan semangat misalnya mengikuti pengajian-pengajian, sholat-sholat tarawih dan amal-amalan yang lain. Jangan sampai kita kendor gitu. Jangan sampai kita teranu oleh kadang-kadang banyak orang yang salah ini, kesibukan mulai sibuk pada akhir-akhir. Jadi sama dengan ibu-ibu bapak-bapak kalau namanya orang di olahraga misalnya seorang pelari, justru ketika dia mau menjelang finish dia berusaha sekeras mungkin bagaimana dia supaya menjadi juara. Karena target kita di bulan Ramadan ini adalah agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Beberapa kali dalam pertemuan-pertemuan yang dilakukan oleh para ustadz, oleh Bapak Tuan Guru, bahwa sudah dijelaskan bahwa tujuan daripada kita berpuasa
agar kita menjadi orang yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi inilah. Nah, oleh karena itu sekedar mengulang-ulang beberapa hal. Mari kita amal-amalan utama, terutama di bulan Ramadan ini, Bu, selalu kita tingkatkan lagi. Ya. Jadi walaupun kemarin-kemarin sudah tetap berjalan, tapi mari kita tingkatkan amalan-amalan utama kita di bulan Ramadan. Misalnya, yang pertama adalah sedekah. Ini yang paling luar biasa ya, apalagi sedekah dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan sedekah di bulan Ramadan itu sangat tinggi sekali nilainya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, "Afdalu sadaqati sadaqatun fi Ramadan." Jadi sedekah yang paling baik adalah sedekah di bulan Ramadan. Nah, jadi kesempatan ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian untuk banyak-banyak bersedekah, untuk banyak-banyak berinfak, terutama kalau kita di bulan Ramadan ini bisa memberikan ya paling tidak selama 1 bulan minimal 1 kali bisa memberikan orang untuk berbuka puasa, memberikan takjil ya, di bulan Ramadan. Saya lihat alhamdulillah di jalan-jalan itu banyak sekali orang memberikan nasi bungkus dan lain sebagainya. Bahkan di Madinah dan Mekah, terutama di Madinah itu luar biasa. Orang sampai menyewa orang, ada calo untuk supaya bagaimana menarik orang mau berbuka. Ya, yang punya para bos-bos atau para orang-orang kaya di sana menggelar tempat seperti dagangan biasa di jalan-jalan, di jalan-jalan menuju Masjid Nabawi itu sudah disiapkan sampai dia ini mari bapak di sini, mari kita di sini sudah makanannya sampai begitulah supaya orang mau makan makanan apa yang disediakan untuk berbuka puasa. Ini sangat luar biasa sekali semangatnya. Nah, ini paling tidak mari kita selama 1 bulan walaupun istilahnya seteguk air, ya misalnya sekedar 1 gelas air mineral misalnya, itu kan sudah istilahnya dalam hadis dikatakan walaupun seteguk air atau walaupun 1 biji kurma, ini sudah luar biasa sekali. Jadi sedekah-sedekah apa saja bentuknya ya, baik berupa barang, berupa uang dan lain sebagainya. Semacam ini alhamdulillah ibu-ibu ya, setiap hari selama bulan Ramadan siapkanlah sedekah yang terbaik gitu ya. Walaupun sekedar 1.000, 2.000. Dalam hadis dikatakan kalau kita misalnya Allah ridho apabila ada orang-orang miskin atau orang-orang yang tidak punya, dia bersedekah walaupun sedikit. Apalagi lebih banyak, Allah lebih ridho lagi gitu. Jadi kesempatan sekarang nih di bulan Ramadan. Kapan lagi kalau kita bisa bertemu pada bulan Ramadan yang akan datang. Jadi kesempatan sekali sekarang untuk bersedekah ini. Apapun bentuknya, dalam bentuk makanan, minuman, terlebih-lebih kalau bisa berinfak berupa uang ya, misalnya untuk pembangunan di Riyadul Ulum ini. Jadi itu yang Jadi yang pertama adalah sedekah, terutama sedekah di bulan Ramadan. Jadi kita tingkatkan ini. Kemudian yang kedua, amalan-amalan utama di bulan Ramadan adalah sholat tarawih. Jangan sampai kita diusahakan selama 1 bulan itu jangan sampai kita luput tidak sholat tarawih. Misalnya, kalau ibu tidak sempat ke masjid mungkin karena kurang sehat atau kesibukan apa, cukup di rumah saja. Kalau misalnya ada anak yang besar diajak dia sholat tarawih, misalnya jadi imam atau suami atau sendiri saja tidak ada masalah gitu. Jadi jangan sampai kita sampai luput yang namanya meninggalkan sholat tarawih. Jangan sampai kita tinggalkan namanya sholat tarawih. Karena sholat tarawih itu hanya ada pada bulan Ramadan. Di luar bulan Ramadan tidak ada sholat tarawih. Yang ada ya sholat malam, sholat lail gitu ya. Nah ini jangan sampai kita tinggalkan yang namanya sholat tarawih. Kemudian amalan yang ketiga yang utama adalah membaca Al-Quran. Jadi alhamdulillah semangat ibu-ibu ya, bapak-bapak sekalian. Mumpung ini berada di bulan Ramadan, mari kita tingkatkan. Walaupun misalnya belum bisa sehari 1 juz, misalnya belum bisa atau sampai hatam sampai selama 1 bulan, ya misalnya cukup misalnya 2 halaman. Yang penting setiap hari diisi dengan bacaan-bacaan Al-Quran ya. Kalau bisa belum bisa membaca Al-Quran, mari kita belajar. Atau ibu ada hafalan ayat-ayat yang pendek, itulah yang ibu-ibu baca. Kesempatan sekali ini di dalam bulan Ramadan ini. Apalagi sampai bisa memahami Al-Quran dalam arti ibu-ibu bisa baca terjemahan Al-Quran gitu.
Ya, membacanya saja sudah mendapatkan pahala, apalagi sampai memahami Al-Quran ya, terjemahannya. Silakan ibu-ibu baca misalnya terjemahannya. Paling banyak sekali ilmu-ilmu yang kita dapatkan di dalam Al-Quran ya, yang tidak kita dapatkan di dalam kitab-kitab lain atau di dalam buku-buku lain. Ini ya. Kemudian banyak sekali masih amalan-amalan utama di bulan Ramadan. Yang punya rezeki misalnya, sekarang banyak alhamdulillah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang mampu ya untuk berangkat umroh. Kalau berangkat umroh di bulan Ramadan itu luar biasa biayanya sampai hampir 40 juta ya Pak. Wah itu luar biasa sekali. Ini jadi kalau kita punya waktu, punya rezeki, bisa kita berangkat umroh. Teman-teman kita banyak sekali di Skarbele itu rombongan. Ada satu orang yang membiayai itu ya, sampai 40 orang berangkat. Itu luar biasa sekali. Jadi itulah begitu semangatnya di bulan Ramadan ini. Jadi jangan peluang-peluang ini betul-betul kita harus raih ya, termasuk misalnya umroh di bulan Ramadan. Nah, begitu pula amalan-amalan yang lain masih banyak sekali yang harus kita lakukan, amalan-amalan sunnah ya. Jangan sampai misalnya amalan-amalan di bulan Ramadan ini jangan sampai kita hampa sekali. Ya, tidak hanya berbuat hanya sekedar apa istilahnya tradisi-tradisi biasa saja, tapi kita tingkatkan mari. Insya Allah. Jadi ketika kita berakhir di bulan Ramadan, maka kita akan menjadi pemenang. Makanya kadang-kadang mohon maaf, banyak sekali di antara kita kadang-kadang selesai bulan Ramadan, padahal target bulan Ramadan, tujuan daripada puasa bulan Ramadan itu adalah la'allakum tattaqun, sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Nah, ketika kita sudah menjadi orang yang bertakwa, maka kita setelah bulan Ramadan, kita luar biasa itu. Seharusnya menjadi insan yang bertakwa. Tetapi kenyataannya terkadang-kadang selesai kita puasa, selesailah urusan. Ya, tapi alhamdulillah saya lihat untuk di Lombok ini, saya lihat alhamdulillah begitu selesai bulan Ramadan ada puasa 6 hari ini luar biasa gitu. Nah, itulah ditutup dengan lebaran topat itu. Kalau bisa kita laksanakan ya, puasa 6 hari berturut-turut, tetapi walaupun tidak berturut-turut ya, selama masih bulan Syawal, itu masih dibolehkan untuk kita melakukan puasa 6 hari di bulan Syawal. Apalagi kalau bisa berturut-turut. Jadi saya tanya pernah tentang filosofi lebaran topat itu, karena di sini katanya melaksanakan lebaran topat sebelumnya dilakukan dengan puasa sunnah selama 6 hari puasa Syawal itu. Kadang-kadang mohon maaf di tempat-tempat lain itu jarang bisa melaksanakan ya puasa sunnah Syawal. Memang lebih berat sebetulnya gitu. Nah, tetapi kita coba ya, selama bulan Syawal ini bisa 6 hari. Nah, inilah sebenarnya daripada setelah kita menjadi orang yang bertakwa, jangan sampai puasa itu hanya sekedar di bulan Ramadan. Tetapi juga bagaimana setelah selesai bulan Ramadan kita bisa melaksanakan puasa sunnah. Termasuklah puasa di bulan Syawal selama 6 hari. Bapak dan ibu-ibu sekalian ya. Nah kemudian juga alhamdulillah ya, mari kita tingkatkan juga bagaimana kita bisa tetap banyak belajar. Karena di bulan Ramadan ini termasuk bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Artinya bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian ini bisa tetap menghadiri namanya majelis-majelis ilmu. Artinya pengajian-pengajian semacam inilah. Karena kesempatan ini di bulan Ramadan. Coba mohon maaf kalau bapak-bapak mungkin di luar bulan Ramadan, kadang-kadang habis subuh sudah tidur lagi kadang-kadang. Tetapi kita dituntut di bulan Ramadan selama 1 bulan, terutama di Riyadul Ulum ini kita pengajian subuh ya, selesai bulan Ramadan kita melakukan pengajian subuh. Ini alhamdulillah ya ibu-ibu sekalian, ternyata banyak sekali diikuti atau ditiru kegiatan kita ini di beberapa masjid lain ya, termasuk di Al-Muttaqin itu mengikuti kita ya. Artinya pengajian selama 1 bulan atau kalau kita 25 hari sampai tanggal 25 ya, akan ditutup nanti dengan sholat tasbih. Dan insya Allah ibu-ibu dan bapak-bapak nanti mudah-mudahan tidak ada halangan. Maka pada tanggal 24 dan tanggal 25 itu yang akan mengisi nanti Bapak Tuan Guru Haji Muammar Nasrullah. Jadi beliau yang mengisi pengajian tanggal 24, kemudian tanggal 25 beliau yang memimpin sholat tasbih. Nah, jadi tolong diinformasikan nanti. Nah, kemudian untuk besok insya Allah akan diisi oleh Tuan Guru Haji
husnul hadi yang biasa kadang-kadang orang qori yang bagus anunya, tolong diinformasikan pada ibu-ibu dan bapak-bapak yang lain supaya bisa ramai. Malu kita nanti kalau sedikit yang hadir, ada tamu dari luar, apalagi sekelas tuan guru lah. Besok insya Allah beliau hadir akan mengisi ya. Nanti berikutnya itu banyak lagi beberapa ustadz dan tuan guru dari luar untuk mengisi sampai selesai tanggal 25 Ramadan ini. Nah itu. Nah oleh karena itulah Bapak Ibu sekalian, betapa Allah mengangkat orang-orang yang berilmu, orang-orang yang beriman dan berilmu, termasuk orang-orang yang rajin mengikuti majelis-majelis ilmu. Di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mujadalah ayat 11, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan derajat orang-orang yang berilmu pengetahuan. Jadi Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Jadi bukan orang yang berilmu tapi beriman dan berilmu. Jadi syaratnya Allah akan mengangkat derajat atau meninggikan derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu. Andai kata misalnya ada orang-orang barat yang menemukan listrik, yang menemukan macam-macam ya untuk kepentingan di dunia ini, seandainya dia beriman, masya Allah luar biasa. Tetapi karena dia tidak beriman, ya sekedar cukup untuk kepentingan dunia saja, tidak ada manfaatnya di akhirat. Tapi kalau bagi orang-orang yang beriman, tetapi dia berilmu, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Ada suatu kisah, Ibu, diceritakan oleh Syekh Hisam Al-Burhani. Ini kejadiannya di Damaskus, Syria. Ada suatu kuburan namanya kuburan Dahdah. Di sana di kuburan itu dimakamkan orang-orang yang sangat terkenal sekali. Seorang syekh, kemudian orang-orang kaya dan orang-orang yang berilmu, termasuk orang-orang yang biasa lah, dikuburkan di kuburan Dahdah. Nah, cerita daripada Syekh Hisam Al-Burhani ini, dia bercerita, dan Syekh itu sampai sekarang masih hidup. Dia bercerita, di kuburan Dahdah suatu hari ada seorang ibu menemui seorang penggali kubur. Dia minta tolong pada penggali kubur itu untuk memakamkan anaknya. Nah kemudian pada sore harinya datanglah rombongan. Nah rombongan itu tidak seperti kita barangkali rombongan besar yang mengantarkan jenazah. Rombongan itu biasa beberapa orang saja karena ini rupanya orang ibu ini orang yang miskin biasa-biasa saja. Nah begitu tiba di pemakaman, akhirnya diturunkanlah jenazah ini oleh penggali kubur. Jadi penggali kubur itu merangkap langsung menurunkan jenazah itu. Tetapi belum sampai berapa lama penggali kubur itu pingsan. Lama akhirnya dibangunkan dan lain sebagainya. Barulah ditanya, kenapa tadi pingsan itu? Dia tidak banyak menjelaskan. Kemudian beberapa bulan kemudian datang lagi, dia diminta tolong untuk menggali kubur dan untuk memakamkan Yang kedua datang ibu yang tadi juga lagi bapak tadi penggali kubur itu pingsan lagi. Nah barulah bapak itu bercerita, penggali kubur itu namanya Al-Hafar. Dia mengatakan, Bu, siapa yang dimakamkan ini? Oh yang duluan berapa bulan yang lalu itu anak saya, yang adiknya. Ini yang kedua ini adalah kakaknya yang meninggal. Apa sih amalannya? Anak ini kok tadi ketika saya masuk ke dalam yang lahat akan memakamkan anak ibu yang dua-dua ini, tiba-tiba anak ibu itu dibawa oleh dua malaikat dengan menunggang kuda gitu. Luar biasa sampai saya pingsan gitu. Apa amalan? Oh anak saya ini sedang menuntut ilmu di pondok pesantren lah kalau kita. Dia sedang menuntut ilmu yang kecil ini. Sedangkan kakaknya yang besar yang baru meninggal ini adalah dia seorang tukang. Oh kaget loh, orang tukang. Iya, karena dialah yang membiayai adiknya ini menuntut ilmu sampai selesai adiknya gitu. Masya Allah luar biasa. Begitulah Allah mengangkat derajatnya. Nah kemudian penggali kubur ini akhirnya dia bertekad. Dia juga ingin menuntut ilmu. Padahal dia sudah tua umurnya. Penggali kubur ini sudah usianya mungkin sekitar 50 atau 55 tahun dalam kisah itu disebutkan. Akhirnya dia menuntut ilmu, ikut belajar ya, kepada kakeknya Syekh Hisam Al-Burhani ini. Seorang syekh di sana yang ada di Damaskus. Akhirnya sampai dia menjadi syekh juga. Yang namanya Abdurrahman Al-Hafar ditambah Abdurrahman penggali kubur. Dia menjadi syekh. Artinya belajar. Karena begitu mulianya lah, dimuliakan oleh Allah orang-orang yang menuntut ilmu. Nah ini termasuk ibu-ibu ini menuntut ilmu ya. Itu jadi termasuk masa ibu
menyekolahkan anaknya di pondok-pondok pesantren atau yang mengaji di tempat-tempat ini ya. Kemudian juga ibu-ibu juga datang itu luar biasa. Nah itu. Kemudian kisah yang kedua termasuk juga di Damaskus terjadi. Ada seorang pemuda yang sangat miskin, anak muda ya, anak remaja yang sedang sangat miskin sekali. Dia menuntut ilmu seperti kita ini. Ada pengajian-pengajian setiap hari dia datang di masjid. Ya, di masjid di Damaskus, Syria itu. Nah, karena anak muda ini sangat miskin, dia tetap tekun menuntut ilmu. Nah, suatu hari dia sudah karena beberapa hari tidak makan, akhirnya dia sudah lemas. Akhirnya bagaimana dia akhirnya sebentar dia keluar ya. Dia ingin mencuri gitu lah, mau mencuri makanan gitu. Akhirnya ngintip beberapa rumah, akhirnya turunlah ada satu rumah. Dilihatnya dalam rumah itu ada makanan, ada roti itulah kalau makan sana pokoknya roti gitu. Akhirnya dilihat ini, baru makan sedikit, baru kena giginya, ingat dia kepada Allah bahwa dosa mencuri itu adalah sangat besar dosanya. Maka roti itu tidak jadi dia makan, walaupun kena giginya sedikit kelihatan roti itu. Maka dia tutup kembali. Kemudian balik lagi ngaji seperti biasa dia. Misalnya seperti ini, dia keluar sebentar, orang-orang menyangka mungkin ke kamar mandi. Nah, ternyata dia mencuri, kemudian kembali lagi seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, terus berulang-ulang beberapa kali kejadian. Nah, suatu saat syekh yang mengaji ini seperti ini, misalnya dia duduk di atas, syekh itu kedatangan seorang tamu ya, seorang bapak yang sudah tua dengan anak wanita yang masih belia sangat gadis atau masih kemudian bercerita-cerita, rupanya mungkin gitu ya. Pemuda ini hanya sendiri dia di sana di pojok karena dia mau pulang kemana, tidak punya rumah, orang dia paling miskin di antara jamaah semua. Kemudian dia cerita, kemudian syekh itu manggil, "Hai anak muda sini." Gitu. Disangka bukan dia yang dipanggil, anak muda sini gitu. Ini bapak ini mengajak anaknya kemari, dia ingin mencari suami gitu. Karena dalam beberapa mungkin sebulan yang lalu atau suaminya yang baru saja dia menikah sudah meninggal. Dia ingin mencari jodoh. Kamu nikahi dia sekarang. Langsung dinikahkan di masjid. Betapa beruntungnya dia. Ternyata dia seorang yang sangat kaya dan cantik sekali. Nah, kemudian kata yang wanita itu, istrinya sudah menjadi istri, "Wahai suamiku, sekarang engkau sudah menjadi suamiku. Ayo sekarang kita pulang." Nah, betapa kagetnya si pemuda ini karena di tempat diajak pulang itu, di rumah istrinya itu tempat dia mencuri itu roti, dan diambil, "Engkau pasti belum makan ya berapa hari ya." Diambilkanlah roti tempat dia, betapa kaget istrinya. Wah, berarti di sini tadi ada pencuri gitu. Karena ini ada bekas gigitannya. Ternyata kemudian dia, "Wahai istriku, tadi kemarin katanya, aku masuk ke rumah ini karena aku sudah tidak tahan, sangat lapar sekali. Akulah yang mencuri. Tetapi begitu aku gigit, aku ingat kepada Allah dosa-dosa orang yang mencuri." Apa kata istrinya? "Masya Allah, engkaulah suami yang menjadi imamku." Akhirnya dia Masya Allah dengan luar biasa. Nah, inilah juga Allah mengangkat derajat orang-orang yang berilmu. Artinya orang-orang yang mau belajar dan menuntut ilmu. Jadi ini motivasi kita ibu-ibu dan sekalian. Kita pun ya, termasuk saya, Pak Haji Daud dan semua teman-teman ini masih tetap kita mencari ilmu juga gitu ya. Makanya alhamdulillah kita setiap setiap subuh ya, pada hari Ahad kita juga mengaji di Skarbile gitu ya, di Masjid Ar-Raisiyah. Mungkin termasuk di sini juga setiap malam Rebo gitu ya. Saya belajar bahasa Arab, Pak. Bulan ini guru saya, bulan beliau ngajar bahasa Arab, dan teman-teman yang lain itu banyak juga. Jadi jangan kita melihat usia ya, untuk namanya belajar. Karena yang namanya ilmu, menimba ilmu itu dari buayan, dari istilahnya dari buayan ibu, kemudian sampai masuk ke liang lahat. Sampai ke liang lahat kita baru selesai untuk menuntut ilmu. Betapapun kecilnya semacam ini, Bu ya. Tetapi karena itu nanti akan ditanya juga ketika pada hari kiamat, tidak akan bergerak kaki seseorang sebelum ditanya pada 4 perkara. Yang pertama ditanya tentang umurnya. Untuk apa umurmu selama kamu hidup gitu. Apa sekedar hanya untuk makan dan tidur atau poya-poya saja? Ya. Kemudian yang kedua, masa mudamu kamu gunakan untuk apa? Yang ketiga adalah tentang ilmumu akan ditanyakan. Apakah kamu rajin untuk menuntut ilmu ya, pengajian-pengajian semacam ini. Kemudian kamu praktekkan enggak ilmunya. Kemudian yang keempat tentang harta. Harta itu dari mana kamu dapat
ya. Kemudian untuk dibelanjakan untuk apa? Itu juga 4 hal ini akan ditanyakan. Nah, oleh karena itu mari dalam kesempatan ini kita tetap ya untuk belajar, untuk kita bersama-sama untuk menuntut ilmu. Nah, ini Bapak dan Ibu-ibu sekalian. Selanjutnya mari bahwa kehadiran kita di bumi ini ya, Bapak dan Ibu-ibu sekalian, adalah Allah menciptakan kita bukan maunya kita, tetapi maunya Allah. Maka kita diciptakan oleh Allah ini adalah sebagai khalifah fil ard, sebagai khalifah di muka bumi, sebagai pemimpin ya. Sebagai pemimpin kita akan diminta pertanggungjawabannya. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawabannya. Nah, karena kita sudah diciptakan oleh Allah sebagai khalifah, bahwa kita ini, hidup kita ini hanya sementara saja. Ya, sementara saja. Berapa umur kita juga tidak tahu. Ya. Kata Allah bahwa kamu hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Qala illa bistum illa qalilan law annakum kuntum ta'lamun. Bahwa Allah berfirman bahwa kamu hidup di dunia ini kecuali hanya sebentar saja jika kamu mengetahui. Jadi pada dasarnya kita hidup di dunia ini hanya sebentar saja. Berapa sih umur kita, umur manusia? Kata Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Jaranglah yang mencapai 100 tahun. Kalaupun ada misalnya mungkin ada beberapa yang 80 tahun dan 90 tahun itu bonus dari Allah. Tetapi sudah ditentukan ada 60-70 tahun. Mari kita persiapkan betul-betul diri kita ya. Apalagi di bulan Ramadan ini. Kita betul-betul ya istilahnya investasi pahala. Ya, kalau di luar bulan Ramadan mungkin tidak sampai seperti di bulan Ramadan lah, dilipat gandakan pahala kita ya. Jadi di bulan Ramadan inilah kita kesempatan, sebab belum tentu kita ketemu di bulan Ramadan yang akan datang. Banyak teman-teman kita, sahabat kita yang dulunya ikut ngaji sama kita sudah tidak ikut lagi ngaji. Nah, mumpung ibu-ibu dan kita semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kesempatan ini mari kita gunakan dengan sebaik-baiknya ya, termasuk untuk menuntut ilmu dan kegiatan-kegiatan yang di bulan Ramadan, jangan sampai kita ketinggalan. Jadi kita hidup di dunia ini kata Allah hanya sebentar saja jika kamu mengetahuinya. Nah, oleh karena itu, karena hidup kita ini hanya sebentar saja, maka kita akan diminta pertanggungjawabannya. Di dalam surah Al-Mu'minun tadi 114. Kemudian dilanjutkan dengan surah Al-Mu'minun 115. Apa hasibtum annama khalaqnakum ya. Annakum khalaqnakum. Kemudian apakah kamu ya mengira Allah menciptakan kamu dengan cara main-main dan tidak akan dikembalikan pada kami, kata Allah ya. Apakah kamu mengira bahwa kami menciptakan kamu itu dengan main-main dan tanpa ada pertanggungjawaban? Jadi Allah menciptakan kita itu bukan untuk main-main, bukan tidak ada maksud, tetapi ada maksud. Apa maksud Allah menciptakan kita? Karena kita akan diminta pertanggungjawabannya. Sesungguhnya Allah menciptakan kita adalah untuk dalam rangka beribadah kepada Allah. Sebagaimana ayat yang paling sering kita dengar. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak akan aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah padaku. Jadi kita hidup di dunia ini kata Allah semata-mata hanya untuk beribadah. Kalau ibu dalam sholat doa iftitah itu salah satunya innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya untuk Allah semesta alam. Jadi semata-mata tujuan hidup kita ini adalah dalam rangka beribadah pada Allah. Tidak ada lain ya. Ibu-ibu bekerja diniatkan untuk ibadah, maka itu ibadah, mendapatkan kebaikan. Jadi semua kegiatan ini kalau ibu niatkan semuanya tergantung daripada niat kita. Kalau ibu-ibu mencari nafkah, bekerja bukan untuk ibadah, maka ibu-ibu tidak mendapatkan pahala. Tapi kalau saya niatkan ini untuk ibadah, maka mendapatkan. Sama dengan ibu-ibu pengajian di tempat ini, kalau sekedar tujuannya hanya supaya dilihat orang bahwa saya ini ahli ibadah, tidak mendapatkan apa-apa. Tapi kalau ibu niatkan bahwa saya datang ke majelis ini adalah dalam rangka ibadah, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Itu anunya ibu-ibu sekalian ya. Jadi betul-betul kita
manfaatkan ya, karena kita hidup di dunia ini akan diminta pertanggungjawabannya. Jadi berat sekali pertanggungjawaban kita ini. Nah, oleh karena itu jangan kita berspekulasi dengan hidup ini. Karena hidup kita ini hanya terbatas sekali dengan waktu. Jadi kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Sehingga Allah bersumpah dengan waktu. Demi masa, wal as innal insana lafihus illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Demi masa, demi waktu, sesungguhnya manusia berada dalam keadaan rugi, kecuali. Jadi Allah sudah bersumpah, sesungguhnya manusia ini berada dalam keadaan kerugian, sangat rugi, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh dan saling nasihat menasihati dalam hal kebenaran dan kesabaran. Jadi ibu-ibu sekalian, gunakan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Jadi demi masa, kata Allah, demi waktu, sesungguhnya rugi kita, kecuali kalau kita orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi bukan hanya beriman, tapi disebutkan juga beriman dan beramal soleh. Pada hakikatnya semua umat Islam itu beriman, tetapi tergantung imannya, tebal tipisnya imannya. Ya, kadar iman itu ya kan ada 70 tingkatan iman itu. Yang paling tinggi itu adalah jihad fisabilillah. Yang paling rendah itu adalah memungut duri atau paku yang ada di jalan, itu termasuk tingkatan yang paling bawah. Nah, jadi itulah bahwa mari kita tingkatkan ya, selalu kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi karena hidup kita ini cuma sebentar sekali. Jadi kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti tadi, karena seluruh hidup kita adalah kita tujukan dalam beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi waktu itu, makanya di dalam surah Al-Asr itu luar biasa sekali ya. Jadi kita akan di dalam Al-Qur'an juga di dalam surah An-Naml, di dalam surah An-Naml ayat 79, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna say'aw wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidata la'allakum tashkurun. Allah lah yang melahirkan kita ke dunia ini dalam keadaan kamu tidak mempunyai apa-apa. Jadi sesungguhnya ketika dilahirkan ya, kita dari perut ibumu. Jadi wallahu, dan Allah lah yang melahirkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan kamu tidak mengetahui apapun. Maka Allah memberikan kamu pendengaran, penglihatan dan hati nurani. Jadi itu 3 diberikan oleh Allah. Jadi pada dasarnya kita lahir tidak tahu apa-apa, sama semuanya. Baik yang misalnya yang jadi tuan guru, menjadi profesor atau apa, sama pada dasarnya. Maka Allah berikan 3 indera ini. Diberikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani. Jadi kita gunakanlah yang 3 ini ya. Maka kalau kita tidak menggunakan daripada 3 ini, maka Allah akan mengancam kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan 3 indera ini. Nah, jadi hati-hati ini. Jadi inilah yang menjadi modal utama kita ya, umat Islam ini. Jadi nanti kalau ditanya oleh Allah, kenapa Anda tidak melakukan ibadah, tidak melaksanakan sholat, tidak ini, maka tidak ada lain. Allah akan menanyakan, kan sudah saya berikan kamu pendengaran, mata dan hati nurani, apa gunanya? Nah, ini kita harus betul-betul kita manfaatkan ya, 3 indera ini kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Sebab nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pendengaran kita. Walaqad zara'na fi jahannama ya. Banyak sekali ayat-ayat mengatakan bahwa kita akan diminta pertanggungjawabannya. Hati kita, mata kita, dan semua pendengaran kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi ini adalah merupakan modal utama. Jadi nanti ketika orang-orang kafir itu akan ditanya, orang-orang musyrik itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kenapa Anda tidak menyembah Allah? Kenapa Anda tidak memeluk agama Islam? Wah, kami tidak tahu. Kata Allah, kan sudah kami berikan mata, telinga, dan hati nurani. Ya, kenapa Anda tidak mau? Nah, itu. Jadi jangan sampai nanti kita 3 ini yang harus betul-betul kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya ya. Jadi walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha
walahum a'yunul la yamahuna biha, walahum adanul la yubsiruna biha. Jadi sungguh kata Allah di sini mengatakan ya, dan sungguh kami jadikan untuk isi neraka itu dari golongan jin dan manusia, karena mereka tidak mau memahami ayat-ayat Allah, tidak mau mendengarkan mendengarkan ayat-ayat Allah, dan tidak mau melihat kebesaran-kebesaran Allah di dunia ini. Jadi Allah bahwa isi neraka itu nanti akan diisi oleh jin dan kalangan manusia, karena mereka tidak mau memanfaatkan 3 indera yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berat pertanggungjawaban kita. Jadi oleh karena itulah Bapak dan Ibu sekalian, mari sekali lagi saya mengajak